Ini dia Vivo Watch GT2 yang udah saya pakai ini kurang lebih hampir 2 bulanan. Menurut saya untuk smartwatch GPS di bawah harga 2 jutaan, Vivo Watch GT2 ini cukup menarik ya. Karena smartwatch ini menawarkan fitur yang lengkap menurut saya, bahkan dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Di video ini saya juga akan bahas membandingkan dengan smartwatch GPS lainnya di kelas harga yang mirip-mirip. Langsung aja ketika saya buka dari box dan saya lihat, pertama kali yang saya suka adalah di bagian layar nih. Kalau dari segi desain sih terlihat biasa-biasa aja ya, mirip seperti smartwatch ya ratusan ribu gitu ya. Dia punya strap tetapi ini kualitasnya bagus, nanti kita bahas. Bagian layarnya ini ukurannya sangat besar. Tampilan watch face atau warnanya sendiri ini terbilang cukup tajam ya. Warnanya cukup terang dan kinclong. Ini sudah saya redupin. Kalau nggak ini warnanya terang banget sih. Bahkan untuk ukuran layarnya sendiri menurut saya ini lebih besar dibandingkan Huawei Fit 5 yang reguler ya. Atau C5 Pro aja menurut saya ini masih kalah besar dengan Vivo Watch GT2. Saya coba ganti dengan watch face yang full, warnanya full ya. Bisa dilihat untuk di bagian, aduh ini jadi gelap, yang ini aja. Kita bisa lihat untuk di bagian pinggir kiri kanan atas bawahnya ini terlihat bezel hitamnya sangat amat tipis, simetris, bezel banget dah. Sekilas jadi mengingatkan saya dengan Apple Watch seri 11 yang udah pernah tayang juga di channel ini ya. Ini mantap banget, dia punya bagian bezel kiri kanan atas bawahnya mirip. Respon layar sentuhnya sendiri ini juga sangat halus, animasinya terasa smooth dan nyaman untuk digunakan sehari-hari kalau menurut saya pribadi. Untuk menu shortcutnya kita perlu slide ke atas ya, bukan yang modelnya ke bawah. Kalau ke bawah ini jadi notifikasi masuk. Di sini kita lihat dia ada auto brightness dengan tingkat kecerahannya mencapai 2400 nits. Tingkat kecerahan brightnessnya sendiri menurut saya lebih tinggi dibandingkan Huawei Fit 5 versi regular ya, dibandingkan yang Pro. Kalau yang versi Fit 5 Pro itu kan di 3000 nits ya. Saya tes untuk dipakai di luar ruangan, terutama untuk di bawah sinar matahari ya. Tampilannya masih bisa terlihat dengan jelas dan mudah dibaca. Dengan catatan full brightness ya ini ya. Karena dia sudah auto, dia bisa meningkatkan brightness-nya dengan sendirinya di luar ruangan. Kemudian yang saya sangat sayangkan untuk Vivo, dari smartwatch Vivo ini dia tidak dijelaskan ya menggunakan jenis pelindung layar, misalnya seperti Huawei Fit 5 Pro kan itu menggunakan Sapphire ya, harganya juga beda sih. Tapi kalau di deskripsi produk saya lihat ini tidak dijelaskan ya menggunakan pelindung layar apa, dan sangat singkat banget untuk deskripsi produk Vivo ini. Seperti yang tadi saya bilang, saya suka dengan dia punya display layarnya ya, ukurannya besar dan desainnya yang square atau kotak. Smartwatch ini jadi terbilang sangat nyaman ketika digunakan untuk membaca notifikasi masuk atau membalas pesan singkat dari notifikasi chat WhatsApp. Ini bisa ya, membalas template teks. Lanjut sekarang kita bahas di bagian fitur GPS-nya nih. Smartwatch ini sudah built-in GPS dengan dual band pastinya. Dan saya juga ada bandingkan ya, compare sedikit dengan Huawei Fit 5 regular. Keduanya ini sudah menggunakan dual band pastinya. Saat saya tes untuk proses lock GPS-nya termasuk cepat si Vivo dan Huawei. Langsung aja kita lihat untuk dia punya rute maps GPS-nya dari Huawei Watch GT2. Di sini kita lihat langsung di bagian tikungan-tikungannya ya. Bisa dilihat di sini cukup presisi, memang ada keluar jalur dikit. Menurut saya ini masih dimaklumin sih. Sini bisa dilihat ini cukup bagus ya, presisi. Menurut saya untuk di harganya yang 1,5 sekarang saat ini saya lihat ya, kurang lebih 1,6 dah, 1,599. Menurut saya ini untuk kualitas GPS-nya cukup oke. Jarang sekali miss atau keluar jalur ya. Dan untuk Huawei sendiri kita lihat di sini juga sama nih. Dia juga ada keluar jalur ya, sama seperti si Vivo GT2. Dibilang presisi banget juga enggak untuk akurasinya. Mengingat harganya ini lebih mahal si Huawei Fit 5 ya, dibandingkan Vivo Watch GT2. Untuk akurasi GPS kalau menurut saya pribadi ya masih lebih baik Huawei sih dibandingkan Vivo Watch GT2 ya. Kemudian aplikasi juga saya merasa Huawei Fit atau Huawei Health ini lebih oke sih. Aplikasi Vivo sendiri saya melihatnya ini sangat simple banget ya, dan data yang ditampilkan ini minim banget. Kesimpulannya untuk GPS-nya menurut saya ini keduanya cepat untuk nge-lock GPS, tetapi untuk akurasi atau presisi saya lebih suka dengan Huawei. Lanjut di fitur atau smart feature ya boleh dibilang ya. Ini adalah NFC. Dia memiliki dompet digital ya. Sebenarnya sih bukan ke dompet digital, lebih ke untuk smart lock ya, atau membuka kunci menggunakan kartu. Saya tes untuk NFC-nya ini sangat mudah untuk di pairing dari kartu ke smartwatch ini. Jadi proses pairingnya sangat mudah seperti di Huawei. Bayangin tuh, untuk di harga 1,5an ya, 1,6 lah. Dia sudah memiliki yang namanya NFC.
built-in. Lalu untuk remote kamera sendiri juga dia tersedia ya. Dia memiliki timer yang cukup banyak menurut saya, sampai 10 detik timernya. Kemudian kita bisa tanpa timer juga bisa nih pastinya. Lalu yang paling keren lagi dia menggunakan kamera dari bawaan smartphone, bukan dari aplikasinya. Untuk shutternya sendiri terbilang cukup responsif, cepat, tapi kalau awal-awal mulai saya merasa memang ada jeda beberapa sekian detik. Lalu untuk Find My Phone, kita perlu slide ke atas di menu shortcut. Di sini kita bisa pilih dan kualitas nada deringnya sendiri terbilang cukup kencang. Kemudian untuk panggilan masuk Bluetooth call, saya coba tes menggunakan panggilan WhatsApp. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya dan dia menampilkan nama pemanggil juga. Kemudian dia juga ada fitur yang namanya noise di sini ya. Jadi smartwatch ini bisa berfungsi sebagai pengukur kebisingan lingkungan yang mampu menampilkan berapa desibel suara di sekitar kita secara real time. Ini keren banget sih. Menurut saya ini cukup unik fiturnya karena masih jarang ditemukan di smartwatch lain ya di kelas harga yang sama. Untuk fitur outdoornya sendiri terbilang masih cukup sederhana ya. Dia hanya memiliki GNSS atau GPS dengan dual band. Terbilang ini untuk sport mode-nya banyak. Dock GPS juga cukup oke. Dan fitur outdoor lain seperti kompas dia tersedia tampilannya seperti ini. Cuma yang sangat saya sayangkan fitur outdoor-nya ini yang tidak ada seperti barometer, altimeter dia tidak ada. Oh ya, untuk offline maps juga dia tidak ada ya di smartwatch Vivo ini. Mungkin kalau 1 jutaan kamu mau ada offline maps bisa pilih Amazfit Bip Max. Itu harganya di sekitar 16 atau 15 deh. Kemarin waktu itu saya lihat. Kemudian fitur tambahan lain yang saya perhatikan di sini banyak banget sampai 5 pilihan yaitu ada game ya, fitur game di sini. Menurut saya ini agak unik aja sih ya. Sementara fitur yang menurut saya agak penting, kalkulator di sini dia tidak ada selalu saya perhatikan. Selanjutnya yang saya suka dari smartwatch Vivo ini yaitu di aplikasi watch face ini terbilang banyak dan semuanya itu free ya, gratis. Cara instalasinya juga terbilang cepat dan mudah. Dia bisa menampung banyak pilihan watch face ke smartwatch ini. Namun menurut saya ada satu kekurangan dari aplikasinya Vivo ini atau smartwatch dari Vivo ya. Menurut saya untuk update firmware dari pertama saya beli sampai saat ini kurang lebih 1 bulan lebih ya. Ini belum ada update firmware. Jadi sangat disayangkan banget. Semoga kedepannya Vivo lebih rutin memberikan pembaruan firmware. Oh, di aplikasi Vivo kita bisa lihat di sini ada yang namanya fitur olahraga yaitu rentang pace lari di sini ya. Ini keren banget sih. Padahal ini smartwatch bukan smartwatch olahraga loh. Maksudnya sport watch bukan ya. Ini lebih ke smartwatch pada biasanya sih. Tapi untuk fiturnya lumayan oke lah. Kemudian kalau saya pakai di lengan saya yang kecil, bisa dilihat ya. Ini cukup besar dan dia punya model strapnya ini mirip-mirip seperti si Apple. Jadi dia modelnya ini diselipin ke dalam gini guys. Emang sih strapnya bagus, lentur dan sangat smooth ketika dipakai cepet-cepet ini masih oke banget ya. Nggak susah. Kalau menurut saya pribadi untuk ukuran strapnya sendiri terbilang lebar ya. Ini kurang cocok aja buat tangan saya yang kecil, pergelangan tangan saya yang kecil. Dan ukuran ketebalannya sendiri di tengah hardware sensor dia ada di 13 mm lebih, dengan lebar case di 40 mm lebih, lug to lug di 47 mm lebih, cukup besar ya. Dengan bobot berat keseluruhan smartwatch-nya ada di 57,6 gram. Jadi kalau pergelangan tangan kamu kecil seperti saya, sebaiknya dipertimbangkan dulu ya sebelum membeli karena dia punya ukuran smartwatch ini terbilang cukup besar. Lalu untuk baterainya bagaimana nih? Untuk fitur-fiturnya ini cukup banyak ya, seperti built-in GPS dan yang lainnya. Saya mencoba menggunakannya selama 1 hari penuh dengan always on display aktif. Perlu diketahui always on display-nya smartwatch dari Vivo ini dia belum memiliki smart AOD ya. Jadi dia menyala terus sepanjang hari. Artinya ketika always on display aktif, layarnya ini akan terus menyala guys. Dalam penggunaan seperti itu, baterai ini saya pakai 1 harian berkurang sekitar 17%. Yang saya bingung, menurut saya pribadi ini smartwatch baterainya cukup irit. Lama habisnya guys. Nggak tahu nih berapa kapasitasnya ya. Soalnya di deskripsi produk juga tidak tertulis kapasitas baterainya. Untuk fitur-fitur kesehatannya sendiri seperti smartwatch kebanyakan, di sini saya lihat ada heart rate yang bisa berjalan dinamis. Lalu ada SpO2 pastinya. Stress level juga tersedia di sini. Ini keren ya. Langsung memulai dan dia berjalan dinamis juga. Lalu fitur breathe. Ini untuk wanita deh. Menstrual cycle. Untuk fitur breathe yang ini ya. Relaxing. Breathing exercise. Lalu di sini ada fitur yang namanya light diet nih. Fitur kesehatannya. Keren juga nih. Fitur pendengaran atau noise ya.
fitur kebisingan nih yang tadi saya sudah sampaikan, dia tersedia masuk fitur kesehatan lah ya. Dan untuk sleep trackingnya, ini saya coba bandingkan dengan Huawei Fit 5 yang reguler. Terbilang juga ini mirip-mirip untuk durasi tidur, lamanya deep sleep juga ini terlihat mirip-mirip, beda dikit doang. Selain itu dia juga punya fitur unik seperti walkie-talkie. Di sini kita perlu aktifkan dan terlihat seperti ini tampilannya ya. Tapi ini saya belum pernah coba sih. Entah ini hanya bisa terhubung ke sesama smartwatch Vivo. Coba kita klik new device. Ini searching. Nah, di sini ada pemberitahuan ya. Only nearby device. Jadi hanya device tertentu yang memiliki fitur walkie-talkie yang bisa terhubung ke sini ya. Lalu juga dia punya fitur yang tadi saya bahas yaitu Light Diet. Ini juga saya belum pernah coba sih. Fiturnya coba kita start seperti ini. Oke, di sini waktunya 6 jam 16 menit dan segini ya detik. Lalu yang saya suka lagi di bagian smartwatch ini screen on time-nya atau screen time off ya. Dia cukup lama, bisa sampai 1 menit atau 60 detik. Yang biasa kan bisa hanya 20 detik, 15 detik. Ini bisa sampai 60 detik. Mantap sih. Lalu untuk fitur always on display, kita perlu slide ke atas untuk ke menu shortcut, lalu di tap aja di bagian logo ini dan turn on dan dia langsung aktif. Fitur layar di backup off-nya ini juga ready atau tersedia. Tap to wake bisa dari AOD aktif dan menurut saya ini always on display-nya cakep. Kita bisa ubah dan dia mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Dan seperti ini, redup banget deh. Kemudian dia juga ada fitur seperti di Apple Watch ya, sensible gesture. Di sini ada raise wrist. Di sini kita bisa aktifkan ya, raise to wake-nya atau silent calls, lalu silence alarm, sensitivitas settingnya ini kita bisa atur. Kemudian keep rotate. Nah, seperti start exercise ini juga kita bisa aktifkan. Lalu di bagian fitur olahraga dia juga ada fitur yang namanya auto detect exercise, auto pause juga ada. Untuk fitur health sendiri ini diperkelompokkan ya di bagian setting. Terbilang keren juga ya. Tema atau view UI tersedia 2 pilihan aja. Modelnya seperti ini. Sound and vibration, di sini kita bisa atur ya volumenya. Kualitas speakernya sendiri terbilang oke nih. Bagus dan tidak sember. Ya, untuk kesimpulan yang bisa saya berikan untuk smartwatch dari Vivo Watch GT2 yang udah saya pakai ini hampir 2 bulanan ya. Kelebihannya ada di bagian layar yang terbilang besar, sangat terang, performa sangat mulus, smooth. Dual band GPS yang terbilang cukup presisi dan akurat. Memang saya lebih milih Huawei sih dibandingkan Vivo ini ya, untuk dia punya rute maps GPS-nya. Kemudian kelebihan lain di Vivo ini dia memiliki fitur NFC yang tidak ada di Huawei Fit 5 atau Amazfit Bip Max. Mengingat harganya ini terbilang murah di 1599 aja. Kemudian baterai juga ini terbilang irit ya. Untuk baterai kapasitasnya ini saya belum tahu sih sampai saat ini, tapi terbilang irit untuk penggunaan saya sehari-hari. Untuk pilihan watch face sendiri terbilang banyak dan gratis ya di aplikasinya Vivo. Namun tetap dia ada beberapa kekurangan seperti belum adanya offline maps, barometer, altimeter, kalkulator, dan aksesoris yang menurut saya ini masih terbatas ya. Kemudian update firmware yang menurut saya juga kurang, belum ada update ya sampai saat ini. Mungkin buat teman-teman yang mencari smartwatch di harga 1 jutaan mau punya offline maps, saya sarankan bisa memilih Amazfit Bip Max. Memang harganya untuk Bip Max sendiri agak lebih mahal dikit sih dibandingkan Vivo. Tetapi kalau kamu mau smartwatch yang lebih minimalis, kecil, fiturnya terbilang oke ya, terutama fitur kesehatan dan aplikasinya yang lebih oke juga. Dari Huawei Fit 5 yang versi reguler ini udah cukup oke juga, tapi memang lebih mahal daripada Vivo sih. Mungkin buat teman-teman ada rekomendasi smartwatch lain di harga yang mirip-mirip di 1,5 sampai 1,6an. Ya pastinya di bawah 2 juta ya, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Penggunaan saya sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan lah dengan smartwatch Vivo Watch GT2. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. And see you next my video. Bye.